tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Nabi Muhammad kaya ngono. Ucapan-ucapan tadi adalah ucapan-ucapan orang yang rindu Rasulullah. Orang yang cinta Rasulullah. Orang yang berharap syafaat Rasulullah. Perindu-perindu Rasulullah itu selalu menyanjung kekasih-kekasihnya. Perindu itu mesti menyanjung dan tidak pernah lepas daripada ucapan-ucapan indah untuk yang dirindukannya. Itu perindu. Ya. Di sini tadi dikatakan bahwa Nabi dan Rasul itu banyak, betul, banyak sebelum Rasulullah. Setelah Rasulullah tidak ada Nabi dan Rasul. Jangan nanti, oh banyak berarti setelah Rasulullah enak-enak. Ya, Muzadik dan sebagainya itu. Bukan. Jadi tidak ada. Nabi itu banyak, tapi setelah Nabi Muhammad tidak ada Nabi dan tidak ada Rasul. Terakhir Nabi Muhammad SAW. Dan banyak di dalam, tadi setelah dijelaskan cukup jelas. Di dalam maulid-maulid itu bagaimana Rasul Muhammad SAW. Di sini juga. Muhammadun basharun wa laysa kal bashari. Bal huwa yaqutatun wal nasu kal ajari. Muhammadun basharun la kal bashar. Nabi Muhammad itu manusia, bukan dari malaikat. Ya. Nabi Muhammad itu manusia, tetapi tidak seperti manusia kebanyakan. Kok bisa begitu? Beliau menerima wahyu. Satu. Dan beliau tadi telah disampaikan, adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Contoh yang paling gampang. Kenapa Nabi Muhammad sebelum lahir ayahnya sudah meninggal? Loh itu ketentuan Allah. Iya betul, ini memang ketentuan Allah. Tapi kan kita cari apa tuh sebabnya kok kaya ngono kuwi. Setelah di usia 6 tahun dan ya ada yang mengatakan sampai 7 atau 8 tahun meninggal ibundanya. Apa sebabnya? Di situ inilah keinginan Allah dalam mendidik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya Nabi Muhammad tidak memanggil abi, tapi Nabi Muhammad memanggil Rabbi. Jadi Nabi Muhammad kecil tidak memanggil ayahku lagi, sudah tidak ada ayahnya. Karena apa? Tidak ada satupun makhluk manusia siapapun mereka bisa mendidik Nabi Muhammad, tidak ada. Karena yang bisa hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang tahu kedudukan Nabi Muhammad hanya Allah, Tuhan pencipta Nabi Muhammad. Kalau kita hanya bisa menyanjung sesuatu sanjungan sesuai dengan kadar daripada kecintaan kita masing-masing. Saya menyanjung Nabi Muhammad tidak mungkin bisa sama dengan sanjungan Imam Busiri yang luar biasa. Sanjungan Imam Dibai, sanjungan Al-Barjanji, sanjungan Maulid Simtud Durar tidak mungkin sama karena ilmu saya kecil pendek dibandingkan sama ilmu-ilmu mereka. Busiri luar biasa seperti itu. Ini Rasulullah lahir. Ini rahasianya diambil dulu orang tuanya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kalian juga tahu tidak pernah merepotkan siapapun. Rasulullah tidak. Rasulullah itu adalah manusia yang direpotkan oleh seluruh makhluk dan beliau siap untuk direpoti sampai hari kiamat, sampai di padang mahsyar nanti terus Rasulullah direpoti. Ha analaha Rasulullah. Contohnya di dalam kandungan ibundanya di dalam Maulid Simtud Durar. Sayyidatina Aminah hamlan khafifan la tajidu lahu thigala wala tasku minhu alaman wala ilala. Di situ Rasulullah tidak akan membebani ibunya. Tanya sama ibu-ibu yang hamil. Dia merasa bahwa di malam hari anaknya nendang-nendang. Dia tidak bisa kemana, tidak bisa belok ke kanan ke kiri dalam tidur. Ini Rasulullah waktu ada di dalam kandungan ibu Siti Aminah. Siti Aminah merasakan bahwa aku tidak terbebani sama sekali. Enteng ini. Subhanallah. Di dalam perut ibunya tidak membuat ibunya itu capek. Tidak merepotkan ibunya. Tidak merepotkan. Loh itu kan cuma cerita Habib. Habib kan tidak hidup di zaman Rasulullah. Iya memang aku ora urip. Tapi sing cerita ki wong-wong sing tak iso tak jamin gitu. Yang cerita-cerita ini adalah orang seperti Habib Ali Al-Habsyi.
Kalau yang cerita itu misalnya saya, jangan dipercaya, wong aku ora duwe ilmune. Tapi kalau yang cerita Habib Ali Al-Habsyi, yang cerita Habib Umar bin Hafid, yang cerita Habib Zain bin Smith, yang cerita Mbah Hasim Asy'ari, yang cerita Mbah Salman Popongan, yang cerita ini insya Allah kita percaya. Karena itu mereka tidak cerita sembarang cerita, terus sampai ke Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Bagaimana? Salatlah kalian sebagaimana aku salat, kata Rasulullah. Aku pernah nonton Kanjeng Nabi salat? Tidak pernah. Saya lihat ayah saya salat, ayah saya lihat ayahnya salat, saya lihat guru saya salat, gurunya melihat gurunya salat, sampai gurunya guru Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya juga melihat. Paham? Jadi hubungan sampai ke Rasul SAW. Jadi jangan kita, sallu kama ra'aitumuni usolli. Lah kapan kowe nonton Kanjeng Nabi? Iki salatmu ora bener. Lah wis aja gaya aneh-aneh. Insyaallah itu sudah jalan yang sudah kita lihat, sudah dijalankan. Satu. Yang kedua lagi, di sini kan kafaka bil ilmi fil ummi mu'jizatan. Rasulullah ini tidak satu pun orang bisa mampu mendidiknya, tapi cerdas. Kenapa? Karena yang mendidiknya adalah Rabbul Alamin, Allah yang menciptakan semua kecerdasan ini. Allah. Lah di situ Allah akan menunjukkan mukjizatnya yang luar biasa. Dibuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummi. Tidak membaca, tidak menulis. Ini mukjizat. Kok bisa mukjizat? Itu berarti Rasulullah tidak belajar. Enggak. Rasulullah yang ngajari sapa ini Allah langsung. Tidak usah pakai belajar kemana-mana. Allah mendidik. Dan Allah membuat Rasulullah ummi supaya manusia itu tahu bahwa Allah lah pendidiknya, bukan manusia yang mendidik. Itu loh. Paham? Lah nek kita buta huruf ya berarti orang sekolah Pak Gu. Tapi kalau Rasulullah buta huruf itu lah, buta hurufnya Rasulullah itu mukjizat. Supaya orang-orang kafir yang lain dia yakin bahwa ini Allah yang mendidik. Bukan hasil didikan si fulan atau si fulan, bukan. Dan Rasulullah tadi dikatakan tidak pernah merepotkan. Contoh, Rasulullah waktu dititipkan pamannya, ya, Abu Thalib. Di situ Abu Thalib ini orang yang miskin, anaknya banyak. Kenapa Rasulullah dititipkan ke Abu Thalib? Bukan dititipkan oleh saudara-saudara ayahnya yang kaya. Di sini justru Allah mempunyai keinginan Nabi Muhammad meringankan beban Abu Thalib. Kok bisa, Beb? Oh bisa. Di situ Rasulullah waktu datang, Abu Thalib ini orang yang tahu siapa Nabi Muhammad. Sewaktu makanan yang biasa dihidangkan oleh Abu Thalib untuk keluarganya biasanya taruh satu mangkok. Misalnya nasi misalnya. Atau gandum. Di situ Abu Thalib tidak makan dahulu. Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masih kecil disuruh menyentuh dan makan dulu. Baru diberikan kepada semua keluarga Abu Thalib. Dan kembali lagi kepada Abu Thalib dalam keadaan masih penuh. Berarti Nabi Muhammad berada di rumah Abu Thalib tidak mengurangi jatah makan keluarga Abu Thalib. Justru menambah makan jatah makannya Abu Thalib. Luar biasa Kanjeng Nabi. Tangannya beda. Kalau Abu Thalib menginginkan waktu itu ada istilahnya musim kemarau yang panjang. Abu Thalib waktu itu mencari aina Muhammad. Dicari Nabi Muhammad, digendongnya di depan Ka'bah dan minta kepada Allah hujan berkat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang digendongnya. Turun hujan. Jadi Nabi Muhammad ini tidak merepotkan. Beda saya. Saya dititipkan di tempat Anda, mesti ngerepoti. Mau tidak mau minta teh. Mau tidak mau, dia teh-tehnya jatah anaknya dikek saya. Akhirnya anaknya nangis, bengi ora iso mangan, ora iso ngombe, gara-gara tak pangan ora bisa. Tapi kalau Rasulullah tidak, justru senang orang-orang yang berada. Semua manusia yang dipegang tubuhnya, kepala seseorang anak kecil dipegang oleh Rasulullah sampai dia tua, rambut yang bawah ini putih, yang di atas tetap hitam bekas pegangan tangan Rasulullah.
Qamarun. Itu lagu yang sering Anda dengar. Wakaful Mustafa. Tangan Mustafa ini kalau dibuang, wah baunya harum. Luar biasa. Aku nek kepingin diambung kromong tak kayak minyak wangi sih. Ben wong ngambung-ngambune wangi. Tapi Rasulullah tanpa minyak wangi wis harum. Apakah ini seperti kita? Ya orang mungkin. Tidak sedikit pun ada bau yang keluar dari tubuh Rasulullah. Karena apa? Karena Rasulullah itu selalu hubungannya sama Allah tidak pernah putus. Makanya setiap Anda lihat pergi ke Masjidil Haram, Masjid Mekah dan Masjid Nabawi, itu selalu harum dalam masjid itu. Karena orang yang masuk itu selalu merasa nikmat karena bau yang harum. Karena kita akan berhubungan dengan Allah, dikasih bau-bau yang harum supaya orang bisa lebih khusyuk dan lebih khudur. Beda dengan saya tidak mandi sehari misalnya. Kepet ambune naudzubillah min dzalik. Ini Rasul. Tidak ada keluar bau yang tidak sedap. Ini nikmat baunya Rasulullah. Nanti kalian akan merasakan apa yang kami ceritakan ini dan apa yang diceritakan oleh semua sahibul maulid, bahwa itu benar nanti di akhirat. Kalau di dunia mungkin ada orang yang merasakan ini tidak benar, silahkan, tidak ada masalah, itu urusan dia sama Allah. Tetapi ini cerita-cerita ini tadi, saya kalau sudah ada orang yang membawakan cerita Nabi Muhammad SAW, itu hati rasanya kemarin seneng ngayem. Saya dibawakan cerita tentang kekasih saya, pacar saya di dunia, saya yang mau saya cintai, wong Medion. Dibawakan ceritanya, itu walaupun ceritanya ngapusi, saya seneng. Apik loh. Wah, Beb, pacarmu yang kono, Masya Allah. Setiap menit itu mengucap namamu, Beb. Dia rindu denganmu, luar biasa. Masya Allah, enggak Beb. Oh, tambah seneng aku. Lalu sebab apa yang dibawakan itu kekasihnya. Wah, terus. Ayo wahai kaum muslimin muslimat yang ada di negeri yang kami cintai ini, mari kita baca sejarah Nabi Muhammad. Ikuti sejarah Nabi Muhammad. Ikuti bagaimana adab dan akhlak Nabi Muhammad. Bagaimana tingginya kedudukan Nabi Muhammad. Wa rafa'na laka dzikrak. Ini manusia tidak ada bandingnya. Kita tidak menghinakan nabi-nabi yang lain, tidak. Tapi nabi-nabi yang lain memang tadi menjadi makmum dalam Isra wal Mi'raj. Siapa imamnya? Muhammad. Kalau Rabbi qala taha min nur, itu Allah menciptakan. Qala ya Jabir, inna Allah khalaqa qabla al-asya'i nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurin. Ayo harap bapak kena. Loh, aku kok ora ketok ada lampu di situ. Ya memang aku ora ketok. Wong aku ndelalah ora ketok. Bagi orang-orang yang ketok yo ketok, sing ora ketok ya tetep ora ketok. Contohnya gimana? Waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan keluar menuju Madinah, hijrah, di depan rumah Rasulullah itu ada sekian 40-an pemuda-pemuda dengan siap senjatanya ingin membunuh Rasulullah. Rasulullah keluar di depan itu tanpa ngumpet, orang mencolotan bodan. Keluar tidak satu pun orang lihat. Kenapa? Mereka ditutup matanya untuk tidak melihat nur Nabi Muhammad. Tapi bagi pecinta Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar Siddiq belum sampai sudah gembira karena ada nur Nabi Muhammad SAW. Jadi memang beda. Wong sing ngerti karo sing ora ngerti nur ini tadi. Abu Jahal ya orang ketok. Kalau Abu Jahal itu tahu bahwa Rasulullah ini nurnya luar biasa, niscaya dia tidak akan kafir, dia akan masuk Islam. Ditutup oleh Allah dan tidak kelihatan. Tidak kelihatan, ya. Jadi alhamdulillah wong-wong sing ngawaki dhewe jenengan sedaya dibuka oleh Allah bisa melihat nur, walaupun ya tadi kelasnya titik ngomongnya titik. Lah sak titik ilmunya para nabi itu titik itu. Dibandingkan Rasul. Kenapa? Ada bani Rabbi fa'ahsana ta'dibi. Nabi Musa masih belajar sama Nabi Khidir. Kan gitu. Pelaku kalau Khidir. Anak wong urip gede dhuwur ganteng-ganteng pateni karo Khidir. Anak kapal istilahnya bocori. Anak bangunan wis ambruk dideke walaupun tidak dikasih makan. Ini
ini ada hubungan sama Khidir sama ini. Nabi Muhammad tidak ada. Satu pun tidak ada yang mampu mendidiknya kecuali Allah. Allah yang mendidik. Adabani Rabbi fa'ahsana ta'dibi. Luar biasa Rasulullah. Oke, mari kita terus. Makam Rasulullah itu setiap hari naik, tidak pernah turun sampai kiamat. Contohnya apa? Tambah hari tambah sekian banyak orang yang bersolawat kepadanya. Tambah hari terus, tambah orang seneng solawat, tambah akeh sing solawatan. Luar biasa. Terus makamnya mau kamu apa ke Kanjeng Nabi tetap tidak mungkin turun. Seandainya orang satu dunia ini menjelek-jelekkan Nabi Muhammad, tidak mungkin makom Nabi Muhammad turun. Yang turun malah makom wong sing ngelek-ngelek kuwi mau. Tapi nek Rasulullah ndak. Nek Rasulullah contohnya apa? Setiap adzan jenengan dengar namanya siapa? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, iqamah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar. Tiap saat. Dan temponya ini beda, di Solo beda, Pasuruan beda, Surabaya beda, Amerika beda. Setiap saat itu nama Allah dan Rasulnya disebut. Luar biasa. Anda lihat pergi ke Mekah, Madinah, delok wong jutaan begitu talbiyah dan menyebut nama Nabi Muhammad. Ini wa rafa'na laka dzikrak. Lah orang yang nyedaki wong sing dhuwur, pangkate yo melu dhuwur. Lho nek jenengan ini nyedaki RT karo nyedaki Pak Presiden. Kira-kira dhuwur ndi pangkatmu? Ya presiden, nyedaki presiden. Loh, Habib Syekh cedak presiden lho. Wah, makamku dadi dhuwur. Ah nyedaki RT, ya makamnya ya markom RT. Ya orangnya RT ini maksud misal aja. Misal aja, maksudnya begitu. Kalau jenengan itu nyedaki sing sugih, engko mangane enak-enak. Lah nyedaki wong fakir pendina mangane pohong rong dina ora digodhog. Cek tinggal ning alat bismillah ben awet tok, Bib. Alat ben awet. Kalau iya itu tinggal kita ini ikut siapa? Kalau kita mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap hari kalian itu naik pangkatnya, mesti tidak mungkin tidak. Ikut itu bukan cuman lesannya aja bersolawat, bukan. Lesan bersolawat, hati rindu dengan Nabi Muhammad, semua tubuh dijalankan mengikuti Rasulullah. Itu namanya orang pecinta. Ya, pecinta itu begitu insyaallah. Okay. Kafaka bil ilmi fil ummi mu'jizatan fil jahiliyati wa ta'dibi fil yutumi. Iki diwaca siji-siji, udah itu ada artinya. Terus sudah diartikan kan setiap bulan kan 2 bait. Ayo terus Anda bisa baca juga di rumah, diwaca. Maulid Al-Barjanji wacanan, tetap artinya wacanan. Terus di situ maulid-maulid yang lain baca supaya kenal. Saya di sini tidak ada hubungan sama apapun ya. Ojo engko disangkut pautkan Habib Syekh modele nyindir kono ora. Jangan ada kata-kata itu. Saya semua orang sak donya iki tak senengi. Saya cintai. Saya ingin sak donya kabeh mlebu Islam. Sak donya kabeh mlebu surga. Sak donya kabeh bareng-bareng Kanjeng Nabi ten surga. Itu keinginan saya. Cerita saya ini hanya menceritakan bagaimana kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya jejer karena nama Rasulullah sama Allah. Allah Rasul. Wilo jejer. Sapa sing iso jejer kaya ngono? Ora enak sing wani. Jenenge coba Allah Syekh Abdul Qadir ora mungkin. Mesti dikritik kok. Itu kok ini mesti. Tapi nek Nabi Muhammad ora nek wong kritik, pantes. Karena kedudukannya seperti itu. Nah, yang tahu Nabi Muhammad, nilai Nabi Muhammad, Tuhan pencipta Nabi Muhammad. Ya, insya Allah itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf seandainya ada yang kurang berkenan di dalam hati. Tapi saya yakin penyampaian saya ini sebagai kecintaan saya dengan Nabi Muhammad. Kecintaan kita semua dengan Nabi Muhammad. Walaupun kita belum bisa sempurna dalam menyintai Nabi Muhammad. Kita doakan umat Islam semuanya dapat menjalankan tugas amar ma'ruf nahi munkar dengan baik, dan insya Allah Indonesia ke depan lebih baik. Semua ulama kita rukun, baik, dan insya Allah ahli sunnah wal jamaah tetap terjaga dimanapun mereka berada. Mudah-mudahan Allah mengangkat derajat umat Nabi Muhammad, dan mudah-mudahan Allah memberi pengertian kepada kita tentang bagaimana maqam dan kedudukan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, dosa siapapun, orang-orang yang
ada di sekitar kita, keluarga kita, jamaah kita, kaum muslimin muslimat, dosa secara zahir maupun batin, insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dari majelis ini Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Cinta dalam arti mengikuti sunnah-sunnahnya, mengikuti perintah-perintahnya, menjauhi semua larangan-larangannya. Karena dengan mengikuti Nabi Muhammad, di situ Allah akan menjadikan kita manusia-manusia yang dicintai Allah. Dikatakan kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Makom cinta didapatkan hanya karena ikut Nabi Muhammad. Tidak ikut Nabi Muhammad, tidak ada makom cinta. Ya, insyaallah mudah-mudahan kita semua dapatkan makom cinta. Cinta di dunia bersama orang-orang yang alim, bersama ulama al-amilin. Ya Allah, ampuni dosa kami. Seandainya hati kami ini kotor, atau hati kami ini merasa lebih baik daripada yang lain, atau hati kami ini merasa ya Allah ya Arhamar Rahimin lebih dekat kepadamu dan Nabi Muhammad dibandingkan yang lain, kami mohon ampun ya Allah. Kami mohon ampun ya Allah, karena Engkau Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Pengampun. Ampunilah dosa ayah ibu kami, dosa keluarga-keluarga kami, anak cucu kami, seluruh jamaah-jamaah ahbabul Mustafa kami dan syekh mania kami dimanapun mereka berada, serta siapapun yang mengikuti acara kami di malam hari ini dan mendengarkan cerita Nabi Muhammad, cerita kekasih kami ya Allah. Ya Rabb, kami rindu dengan Rasulullah. Ya Rabb, kami ingin berjumpa Rasulullah. Ya Rabb, jangan kau haramkan wajah kekasihmu Muhammad karena dosa kami. Ya Allah, walaupun kami sebagai umatnya belum bisa menggembirakan Rasulullah, tetapi ya Rabb, rasa rindu ini, rasa kasih sayang yang sedikit ini mudah-mudahan dapat memperjumpakan kami dengan manusia terbaik ya Arhamar Rahimin. Ya Rabb, maafkan umatmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, maafkan umat Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang seandainya mereka ada kesalahan tentang menghormati Rasulullah. Maafkan semua ya Allah. Maafkan umat semua ya Allah ya Arhamar Rahimin. Kami ingin ya Rabb, Rasulullah bangga dengan kami, Rasulullah senang dengan kami, Rasulullah ridha dengan kami, Rasulullah meridha dengan amal-amal kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikan perjumpaan kami ini adalah perjumpaan yang menggembirakan hati Rasulullah, menggembirakan hati orang tua kami, menggembirakan hati guru-guru kami, menggembirakan hati orang-orang yang pernah hadir di tempat ini dan saat ini mereka berada di alam barzakhnya. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Ya Rabb, kami semua yang datang ini adalah hamba-hambamu yang berlumuran dosa. Kami bertobat kepadamu atas semua dosa-dosa kami yang besar maupun kecil. Kami bertobat atas su'udzon kami terhadap sesama kami. Kami mohon ampun atas semua perbuatan-perbuatan kasar kami, perbuatan jelek kami. Ya Allah, perbuatan-perbuatan yang membuat hati orang lain sakit karena kami. Kami mohon ampun ya Allah atas semua perbuatan-perbuatan dolim yang pernah kami lakukan terhadap siapapun makhlukmu. Kami mohon ya Rabb, mohon ampun. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah, arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Rabb, angkatlah semua fitnah yang ada di sekitar kami. Singkirkan permusuhan di antara kami. Singkirkan ya Allah su'udzon di antara kami. Ya Rabb, jadikan kami saling menyayangi karenamu, saling ya Allah menghormati karenamu, saling menolong karenamu, saling ya Allah menasihati karenamu. Ya Rabb, singkirkan semua bentuk kemaksiatan zahir maupun batin. Ya Rabb, di malam hari ini kami semua kumpul di tempat ini bertaubat, dan kami yakin saat ini adalah saat mustajabah, saat kabulnya doa kami. Di saat ini adalah saat kau dengar semua doa-doa kami. Di saat ini kami yakin Engkau Tuhan memandang kami dengan pandangan ridhamu. Ala ya Allah binadrah minal ainir rahimah tudawi kullama bi min amradin sagimah. Kami adalah hamba-hambamu yang sakit ya Allah. Sakit dohir kami, sakit batin kami, sakit penglihatan kami, sakit pula pendengaran kami, sakit pula semua tubuh kami ya Allah. Dikarenakan maksiat dan dosa, dan dikarenakan kadang kami merasa lebih benar dari yang lain. Kami tidak mendengar nasihat orang, kami tidak mendengar nasihat orang,
kami mengkhianati apa yang telah diamanatkan kepada kami. Kami mohon ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikan malam hari ini malam taubat dan nasuha, terutama amanat-amanat anak dan keluarga, terutama amanat-amanat harta yang Kau berikan kepada kami. Berilah kepada kami, kami dapat membelanjakannya dan dapat mengaturnya sesuai dengan perintah-Mu, sesuai dengan aturan-Mu dan Rasul-Mu Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, selamatkan hamba ini dan selamatkan semua umat ini dari fitnatid dunia, fitnatid syaitan, fitnatid dajjal, fitnatid zaman. Singkirkan ya Allah fitnah yang ada di sekitar kami, hingga kami keluarga saling menyintai, keluarga kami akur dan saling menyintai ya Rabb, bukan saling memusuhi karena fitnah yang ada. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, selamatkanlah ahli sunnah wal jamaah dimanapun mereka berada. Selamatkanlah semua ulama-ulama kami dimanapun mereka berada. Berilah kepada ulama-ulama kami kesabaran dalam menjalankan amanat dan menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabb, bagi adik-adik kami yang lagi testing dan lagi ujian, berilah kepada mereka dapat menyelesaikan testing mereka dengan baik dan dapat mendapatkan nilai dengan baik dan sempurna. Jadikan anak cucu kami semua cerdas, min ahlil Quran, min ahlil ilm, min ahlil khair, min ahli sunnah wal jamaah. Jadikan anak cucu kami semua